Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat, hari yang mulia ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mudah rezekinya, terkabul segala hajatnya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan satu buah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar ini adalah dia orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam, dan dia ini juga termasuk orang yang pemberani. Di saat orang lain yang takut menyebutkan keislamannya, tetapi Abi Dzar itu tetap dia berani menyampaikan dia telah menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Rasul dari Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Dari Abi Dzar, Allah ridha kepadanya, kata Abi Dzar, kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku 7 hal. Inilah yang akan kita uraikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nasihat ini walaupun tujuannya kepada Abi Dzar, tetapi inilah untuk pelajarannya untuk kita semuanya umat Islam. Apa yang 7 itu? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah bihubbil masakin wa an adnu minhum. Aku diwasiatkan supaya mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, ini Rasulullah itu menyuruh kita mencintai orang miskin. Nah, mencintai orang miskin itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking pentingnya kita mempedulikan orang-orang miskin, disebutkan di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa dia? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa dia orang mendustakan agama itu? Orang yang menghardi anak yatim dan tidak mempedulikan, tidak memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini oleh karena itu kita sebagai hamba Allah, mari kita bergaul dengan orang-orang miskin. Jangan sampai kita dengan orang-orang miskin itu kita anggap remeh, kita membeda-bedakan. Kadang-kadang kita jumpai itu di dalam masyarakat itu. Kalau orang kaya yang meninggal, hampir sekampung itu orang datang. Tapi kalau orang-orang miskin yang meninggal, tak berapa orang yang datang. Nah, ini perlu diperbaiki lagi untuk masa akan datang. Jangan kita memandang kekayaan orang, tapi dia adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kata Rasulullah dalam nasihatnya itu adalah wa an anzura ila man huwa asfala minni wala anzura ila man huwa fawqi. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Nah, ini maksudnya yang nomor 2 ini dimaksudkan terkait soal keduniaan, keduniawian maksudnya.
Jangan kita memandang kaya, jangan kita memandang ke atas. Kalau kita memandang ke atas itu sakit mata kita. Kita tidak punya mobil, mandang kita ke atas orang punya mobil ganti mobil, tambah sakit hati kita. Kita memandang ke bawah, kita yang punya kendaraan motor, syukur kita punya motor, orang pakai sepeda. Kata orang punya sepeda, syukur kita masih bisa pakai sepeda. Saya tuh jalan kaki. Kata orang yang jalan kaki, syukur alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Janu tuh sudah tidak bisa berjalan lagi, di rumah aja lagi. Kata orang yang sakit di rumah tadi, syukur alhamdulillah saya masih hidup. Kawan kemarin itu sudah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi supaya kita dengan adanya kita memandang ke bawah sebagai bukti kita bersyukur kita kepada Allah, munculnya rasa syukur atas rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan kekayaan orang lain, karena kalau kita banding-bandingkan dengan kekayaan orang lain menimbulkan persoalan-persoalan kebencian dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat Rasulullah itu adalah wa an asila rahmi wa in jafani. Aku diperintahkan untuk menyambung silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Rasulullah supaya apa? Menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu banyak manfaatnya, termasuk memudahkan rezeki. Sebaliknya kalau kita memutuskan silaturahmi itu akan mempersempit jalannya datangnya rezeki. Jadi sekalipun orang itu memusuhi kita, berlaku kasar terhadap kita, kita berlapang dada untuk memaafkannya, dan kita selalu menyambung silaturahmi kepada orang tersebut. Memang ini berat nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sanggup itu menyambung silaturahmi dengan orang yang berlaku kasar kepada kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita, memaafkan orang yang mencaci maki kita, itu adalah tiketnya nanti, tiket ke surganya lewat jalan tol, Pak. Ya, lewat jalan tol itu maksudnya kita diberikan kemudahan oleh Allah, dihisabnya nanti hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, wa an aksira man la haula wala quwwata illa billah. Aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat zikir ini banyak yang kita perlu baca ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangun dari tidur, tengah malam kita bangun dari tidur, atau kita mau subuh kita bangun, kita baca doa bangun daripada tidur itu. Ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambung, la haula wala quwwata illa billah. Kita pergi keluar rumah, pergi kemana-mana, kita mengingatkan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ungkapan la haula wala quwwata illa billah itu adalah tanaman surga itu Bapak sekalian. Jangan sampai kita tidak membacanya ini. Pikiran kita kadang-kadang kacau, hati kita gundah gulana. Baca itu zikir itu, la haula wala quwwata illa billah. Makanya kita dalam panggilan azan itu kan itu tuh. Sampai hayya 'alas shalah itu, hayya 'alas shalah. Apa kita baca? La haula wala quwwata illa billah. Kita baca hayya 'alal falah. Apa kita baca? La haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu. Kita akan mendapatkan perlindungan segala macamnya itu, sehingga kita dapat bermanfaat, dapat mengisi kehidupan kita itu dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang keempat. Yang kelima, wa an atakallama bibulil haq. Aku diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Itu berat juga nih Bapak Ibu sekalian, menyampaikan kebenaran. Ya, kadang-kadang orang sekarang tuh banyak tinggal diam aja, Pak. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah katakan, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi kadang-kadang ada yang pantas kita sebut, ya, anak kita tidak mau sholat, sampaikan. Menantu kita babanya tidak mau sholat, sampaikan. Mertua kita pun kadang-kadang malas sholat, sampaikan. Ini memang berat, Pak. Tetapi itulah dalam hidup ini. Kalau kita tinggal diam saja, tidak mau menyampaikan kebenaran, itu akan terjadi permasalahan, berbagai permasalahan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kelima. Yang keenam, wasiat Rasulullah yang keenam adalah wala ta'khusni billah laumatul laim, agar aku tidak takut celaan dalam berdakwah. Jadi mendakwahkan agama Islam itu, mendakwahkan ajaran agama itu banyak tantangan-tantangan, rintangan, ya, rintangan dan tantangan, mulai dari cibiran orang, gunjingan orang, hinaan orang, dan celaan. Begitulah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, dilempar dengan batu, dicaci maki, di lehernya dicekik dengan dengan kayu, dengan tali segala macam, dilempar dengan tai onta. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga sampai ke satu negeri yang bernama negeri Taif. Apa yang Rasulullah dapat? Caci maki, lemparan batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat pun menanyakan kepada Nabi kita, apakah rela kamu itu saya runtuhkan ini bukit ini untuk membalas perbuatan jahat orang itu sama kamu? Jangan, kata Rasulullah, jangan. Malah dia mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini, dia tidak tahu siapa saya. Ini sekarang negeri Taif itu, Pak, sangat subur sekali. Ya, sangat subur, banyak buah-buahan. Dulu andai kata dihancurkanlah dulu, mungkin tidak ada lagi orang Islam di sana. Tapi sekarang karena doa Nabi itu, sekarang negeri Taif itu banyak buah-buahan, kemudian 100% mereka beragama Islam. Dalam berdakwah itulah sesuatu hal yang kita terima. Saya sendiri sebagai pribadi dalam menyampaikan dakwah itu, semenjak tahun 1987 saya berdakwah sampai sekarang sudah 2024, sudah berapa tahun itu? Banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Ya, caci maki, ejekan, bahkan rumah saya pernah dilempar dengan batu, kemudian mobil saya pernah dicoret dengan paku. Kenapa? Saya menyampaikan kebenaran dakwah itu, melarang judi, melarang narkoba. Itulah ujungnya saya diberikan mobil saya diganggu oleh orang. Inilah yang saya pernah alami dalam menyampaikan dakwah. Jadi jangan takut dalam celaan. Apa perasaan saya? Ini belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh kata Rasulullah, wa an la as'alan nas syai'a. Beliau melarang aku agar jangan meminta-minta sesuatu kepada manusia. Jadi jangan mengemis. Kan sekarang ini banyak orang yang suka mengemis-ngemis. Dia ada, tapi mengemis juga. Hidup kita itu akan hina, kata Allah, kalau kita selalu mengemis. Janganlah meminta kepada manusia, memintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan meminta-minta menjadikan kita hina di mata Allah dan di mata manusia. Inilah 7 hal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu-Ibu, apa yang saya sampaikan itu
adalah semata-mata menyampaikan kebenaran dakwah Islam untuk perbaikan hidup kita di masa yang akan datang. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.